Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas teriknya matahari." Tetapi tuan itu menjawab, salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, warta gembira hari ini yaitu mereka yang bekerja sejak
pagi sampai sore. Dan yang bekerja siang sampai sore menerima imbal jasa yang sama. Mereka yang bekerja sejak pagi bersungut-sungut karena menerima imbal jasa sama dengan yang bekerja kemudian. Padahal mereka mendambakan imbal jasa lebih besar daripada yang kemudian. Menanggapi sungut-sungut tersebut, pemberi kerja menjawab, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita renungkan apa maksud jawaban firman tersebut. Yang dimaksudkan dengan yang terdahulu di sini adalah tokoh-tokoh orang Yahudi yang sombong dan merasa diri sebagai orang-orang penting dalam masyarakatnya pada waktu itu. Sebaliknya, yang terakhir adalah rakyat kecil atau orang-orang miskin dan merasa diri sebagai orang yang tidak berguna alias berdosa. Kesombongan dan kerendahan hati, itulah dua sikap mental yang berlawanan. Dan Anda dan saya, kita semua kiranya sebagai orang beriman dipanggil untuk bersikap mental rendah hati dalam kehidupan harian kita. Mengingat beriman antara lain memang berarti menyadari dan menghayati diri sebagai pendosa yang terus-menerus dipanggil dan dikasihi oleh Tuhan, serta diutus untuk menjadi saksi iman sesuai dengan kesempatan dan kemungkinan yang ada. Maka marilah entah pekerjaan atau tugas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan harian harusnya menjadi saksi iman selama bekerja dan bertugas. Nah, salah satu sikap mental yang menjiwai dalam bersaksi iman adalah keterbukaan. Senantiasa membuka hati, jiwa, akal budi, dan tubuh bagi aneka kemungkinan dan juga kesempatan. Orang yang bersikap mental demikian itu pasti akan semakin diperkaya dengan aneka nilai atau keutamaan hidup yang membahagiakan dan menyelamatkan, terutama kebahagiaan dan keselamatan jiwanya. Kita, Anda dan saya hari ini juga diingatkan dan diajak bersama untuk bermurah hati, serta tidak iri hati terhadap orang yang menerima kemurahan hati dari orang lain. Murah hati
saudaraku, berarti hatinya dijual murah kepada siapapun, artinya memberi perhatian kepada siapapun tanpa pandang bulu. Maka diharapkan kepada para pemimpin, entah itu kepala sekolah, guru, ketua lingkungan atau pengurus apapun termasuk saya, hendaknya dan yang berpengaruh dalam kehidupan bersama dapat menjadi teladan dalam bermurah hati terhadap sesamanya, terutama mereka yang sering kurang menerima perhatian dari kita. Saya juga mengingatkan kepada para pemilik perusahaan, diharapkan menyadari dan menghayati bahwa keberhasilan usaha Anda antara lain karena kerja keras dan keringat para buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Maka hendaknya memberikan imbal jasa kepada mereka yang memadai, yang dapat mensejahterakan hidupnya maupun keluarganya. Ingat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dan sadari bahwa jika Anda tidak bermurah hati kepada para pekerja atau buruh dengan memberikan imbal jasa yang memadai, maka ada bahaya mereka akan bekerja seenaknya, tidak mau disiplin, tidak mau ikut aturan perusahaan, kantor, dan seterusnya, serta biasanya berbuat jahat alias korupsi. Sehingga dengan demikian usaha Anda akan mundur dan hancur berantakan. Itu kalau tidak sesuai dengan imbal jasanya. Maka selanjutnya mari kita renungkan kesaksian iman Paulus. Bacaan yang kedua, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup dan mati adalah milik Allah, maka hidup kita adalah anugerah Allah. Dan sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, dipanggil untuk hidup dan bertindak meneladan dengan sabda Yesus. Apapun yang kita lakukan atau kerjakan dalam kehidupan harian seharusnya menghasilkan buah yang menyelamatkan dan membahagiakan, terutama keselamatan jiwa, entah itu jiwa kita sendiri maupun jiwa saudara-saudari kita. Nah, kalau itu diwujudkan terlaksana, maka kesaksian Paulus ini hendaknya juga menjadi kesaksian kita semua sebagai orang beriman. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah kerja serta imbal jasa atau gaji guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga adalah kebahagiaan dan juga kenikmatan dalam bekerja karena telah melaksanakan perintah Allah. Maka hendaklah bekerja apapun kita tidak malu atau merasa berat
atau sebagai beban. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan yang ditujukan kepada Anda dan saya, Nabi Yesaya, bacaan yang pertama. Karena hidup adalah anugerah Tuhan, maka pekerjaan apapun juga merupakan anugerah Allah. Agar buah kerja atau belajar kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka marilah baik bekerja atau belajar kita hayati sebagai ibadah kepada Tuhan. Sehingga suasana bekerja atau belajar bagaikan suasana ibadah. Rekan bekerja atau belajar bagaikan rekan beribadah. Sarana kerja atau belajar bagaikan memperlakukan dan merawat sarana ibadah. Dan seterusnya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita hayati ajakan Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Marilah kita jumpai Tuhan dalam segala sesuatu atau hayati kehadiran dan karya Tuhan dalam segala sesuatu. Mengingat hidup Tuhan hidup dan berkarya di mana saja dan kapan saja. Maka marilah kita cari dan imani Tuhan yang hidup dan berkarya dalam orang-orang yang senantiasa saling mengasihi. Mengingat rancangan Tuhan bagi kita semua adalah agar kita hidup dan bertindak saling mengasihi satu sama lain. Maka hendaknya tidak hidup dan bertindak hanya mengikuti selera pribadi, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.